Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Anissa Kesatiani, Dea Rizky Aulia, Muhammad Alfat, Pandan Safira, dan Tegar Nakhruddin. Di sini kami akan menyampaikan kesimpulan tentang makalah yang kami buat dengan tema hubungan HTN dengan cabang ilmu lainnya. Baiklah, saya akan mulai membacakan kesimpulannya dari pengertian hukum tata negara. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur negara antara instansi dasar lainnya, struktur kelembagaan, pembentukan lembaga-lembaga negara, hubungan hukum antara warga negara, lembaga, wilayah, dan warga negara. Berikut ini terdapat beberapa pengertian hukum tata negara menurut beberapa ahli. Yang pertama, Van Vollenhoven. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya, dan dari masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan masyarakatnya. Yang kedua, dari Van der Pont. Hukum tata negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan, wewenang masing-masing badan, hubungan antar badan yang satu dengan yang lain, serta hubungan antara badan-badan itu dengan individu di dalam satu negara. Yang ketiga, dari Logeman, hukum tata negara adalah peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan, wewenang masing-masing badan, hubungan antar badan yang satu dengan yang lain, serta hubungan antara badan-badan itu dengan individu di dalam satu negara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dea Rizky Aulia. Pentingnya mempelajari hukum tata negara. Yang pertama, mengetahui peraturan-peraturan hukum yang berlaku saat ini di suatu wilayah negara atau hukum positif atau ius constitutum. Yang kedua, mengetahui perbuatan-perbuatan mana yang menurut hukum dan perbuatan-perbuatan mana yang melanggar hukum. Yang ketiga, mengetahui kedudukan seseorang dalam masyarakat atau hak dan kewajibannya. Yang keempat, mengetahui sanksi-sanksi apa yang diderita oleh seseorang bila orang tersebut melanggar peraturan yang berlaku. Selanjutnya akan dibacakan oleh Pandan. Selanjutnya ada hubungan HTN dengan cabang ilmu lainnya. Yang pertama, hubungan HTN dengan ilmu negara. Hukum tata negara dalam ilmu negara mempunyai hubungan yang sangat dekat, yaitu di mana ilmu negara memberikan dasar-dasar teoritis kepada hukum tata negara, sedangkan hukum tata negara merupakan konkretisasi dari teori-teori ilmu negara. Yang kedua, ada hubungan HTN dengan ilmu politik. Hukum tata negara mempelajari tentang peraturan-peraturan hukum yang mengatur organisasi kekuasaan kenegaraan, sedangkan ilmu politik mempelajari tentang kekuasaan dilihat dari aspek perilaku kekuasaan tersebut. Yang ketiga, ada hubungan HTN dengan hukum administrasi negara. Di antara para ahli hukum masih terdapat perbedaan mengenai hubungan antara hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Perbedaan pendapat di antara para ahli hukum itu dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama, yang membedakan hukum tata negara dan hukum administrasi negara secara prinsipil. Prinsipil berarti antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara terdapat perbedaan yang sangat tajam karena dalam mencari dasar perbedaan yang bersangkutan tidak menghubungkan dengan faktor di luar hukum. Yang kedua, yang beranggapan bahwa di antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara tidak ada perbedaan yang asasi atau tidak prinsipil, melainkan hanya karena pertimbangan manfaat saja, sebagaimana menurut teori residu, bahwa hukum administrasi negara merupakan hukum tata negara yang arti sempit. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alfat dan Tegar. Sumber hukum tata negara. Sumber hukum tata negara Indonesia mencakup sumber hukum dalam arti material dan sumber dalam arti formil. Sumber hukum formil. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Ketetapan MPR. Yang ketiga, Undang-Undang atau Perpu. Yang keempat, Peraturan Pemerintah. Yang kelima, Keputusan Presiden. Yang keenam, Peraturan Pelaksanaan lainnya. Yang ketujuh, Konvensi. Yang kedelapan, Traktat. Berikutnya, sumber hukum material. Sumber hukum material tata negara adalah sumber yang menentukan isi kaidah hukum tata negara. Dan contohnya yaitu Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bernegara, hukum adat ketatanegaraan, hukum kebiasaan ketatanegaraan, atau konvensi ketatanegaraan. Dapat kami simpulkan bahwa hukum tata negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara, beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara tersebut. Hukum tata negara memiliki muatan aspirasi, politik, dan cita hukum yang tumbuh dalam masyarakat. Kemudian dikemas dan dibentuk sehingga menjadi hukum tata negara. Memunculkan unsur-unsur muatan tersebut di dalam undang. Oleh karena itu, pemunculan dan pengembangan memerlukan bantuan dari ilmu-ilmu sosial lainnya. Dengan bantuan dari ilmu-ilmu sosial lainnya, itu memudahkan menemukan unsur muatan untuk membangun kaidah hukum positif. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.